Tapi kita bersyukur kerana Anda telah memilih untuk berada di sini. Saya juga percaya bahawa setiap pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Dan apa yang berlaku pada hari ini, kita duduk dalam hadirat Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan, itu akan mendatangkan impak tertentu yang luar biasa di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang berbicara. Hari ini saya ingin berkongsi daripada kebenaran firman Tuhan daripada pembacaan Injil yang bertajuk Komitmen Demi Keselamatan berdasarkan pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memimpin dan membawa kami ke pangkuan Tuhan di tempat ini. Kami juga bersyukur kerana kesetiaan Tuhan membekalkan setiap keperluan. Secara khusus pada waktu ini ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibekalkan oleh Tuhan bagi kami secara luar biasa. Kami bersyukur kerana kami tahu bahwa akan datang waktunya bila mana orang memanggil-manggil dan mencari Tuhan dan firman Tuhan. Pada waktu itu juga tidak akan ditemui lagi. Kami bersyukur untuk firman Tuhan mendorong kami untuk mencari Tuhan sementara Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Dan kami bersyukur juga untuk hidangan firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Kami berdoa sementara firman Tuhan diberitakan. Engkau Tuhan yang berbicara secara khusus jauh di dalam hati kami masing-masing, supaya di dalamnya kami akan mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pasti ada banyak persediaan dan langkah-langkah keselamatan dalam kehidupan kita setiap hari, di mana-mana sahaja selalu diberikan keutamaan. Dan dalam hal keselamatan seringkali itu melibatkan soal hidup dan mati, soal hubungan di antara apa yang berlaku sekarang dan berlaku pada masa akan datang. Tadi pagi, awal pagi jam 4 lebih pagi, saya hantar anak saya perempuan, bungsu, dia ke lapangan terbang kerana dia harus kembali lagi ke UKM untuk meneruskan pembelajarannya. Dan saya percaya bahwa dia mendengar lagi pengumuman keselamatan di dalam pesawat. Dan bagi anda yang terbang di beberapa tempat, seperti kalau boleh saya ambil contoh kerana kami pun berjalan sama-sama, terbang sama-sama dulu, Ibu Santi. Tiap-tiap kali naik kapal terbang itu saja pengumumannya, balik-balik, bukankah? Adalah sedikit dia akan beritahu, mungkin atau cara keselamatan dalam pesawat ini berbeza dengan pesawat yang lain. Sebab itu kami memohon anda memberikan perhatian dan sebagainya. Tetapi sekali diumum, itu juga pengumumannya sama saja. Tidak ada perbezaan. Saudara-saudari, bukan itu sahaja. Kita melihat bahwa di jalan raya selain daripada tanda Sabah Maju Jaya, kita nampak juga melihat banyak tanda-tanda keselamatan. Kadang-kadang ditulis, dilukis di atas jalan raya, pitak-pitak kuning seperti yang anda keluar nanti dari kawasan ini, ataupun mungkin lintasan belang dan sebagainya. Semua ini adalah kerana keselamatan. Bukan itu saja, kalau anda pergi ke rumah-rumah orang-orang tertentu, anda akan melihat bahawa walaupun tidak ada orang di situ, seperti ada orang kerana ada CCTV misalnya, ada gate tertentu. Kadang-kadang ada CCTV yang tiba-tiba pandai bercakap dan anda akan terkejut. Atau anda pergi di satu tempat yang gelap, tiba-tiba lampunya menyala kerana pakai photocell dan sebagainya. Dan anda melihat itu kerana ada langkah-langkah keselamatan. Di kereta, anda datang di sini tadi, bagi anda yang memandu kereta pun ada banyak langkah-langkah keselamatan. Tali pinggang atau seat belt, safety belt, keselamatan juga ada. Dan setiap barang yang kita buat atau dicipta pada hari ini telah diambil kira faktor keselamatan di setiap bahagian-bahagian yang telah pun dicipta khas.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semua ini adalah karena soal-soal keselamatan diutamakan. Saya melawat beberapa penjara di Sabah, sekurang-kurangnya 2, dan faktor keselamatan di penjara juga diberikan pengutamaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semua ini diatur untuk kebaikan bagi mereka yang mengutamakan keselamatan secara jasmani, secara fisikal, diberikan perhatian. Tetapi bagaimana dengan kos yang ditanggung untuk memberikan tahap keutamaan terhadap jiwa kita, terhadap roh kita? Kalau Anda membandingkan belanjawan bulanan Anda di antara keselamatan jasmani kita dengan keselamatan roh kita untuk menghadap kekekalan, kira-kira berapa kos yang Anda asingkan untuk keselamatan atau biaya keselamatan roh kita, jiwa kita di hadapan Tuhan? Ini perlu diberikan perhatian secara khusus, bukan karena kita boleh membeli keselamatan daripada Tuhan. Sebab Yesus telah membayar di atas kayu salib, dan dengan lunas dia telah membayar dengan darahnya, dengan hidupnya di atas kayu salib supaya Anda dan saya bebas daripada hukuman dosa. Dia telah memberikan segalanya untuk saudara dan saya supaya kita ini bebas, selamat daripada hukuman dosa selama-lamanya. Bagaimanapun juga pengutamaan kita dari sudut belanjawan kita, dari sudut keutamaan kehidupan kita, mana yang lebih penting pada akhirnya? Soal keselamatan jasmani atau keselamatan roh kita? Kadang-kadang kita terlalu menitik beratkan keselamatan roh kita, jasmani kita, sehingga keselamatan roh tidak diberikan perhatian langsung. Sehingga semua yang kita ada dari dahulu hari ini sampai pada masa akan datang hanya diberikan keutamaannya khas untuk hal-hal fisikal semata-mata. Kita ini kan dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan, kita dicipta tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali pengutamaan kita adalah kepada hal-hal tubuh. Ada orang yang mungkin takut diejek oleh kawan-kawan yang lain di tengah-tengah orang ramai, dan secara fisikal, dan berusaha sekuat mungkin untuk merawat tubuhnya sehingga dia tidak seperti yang orang lain anggap. Saya membaca satu tulisan, satu cerita, sama ada dia real ataupun mungkin satu ciptaan, rekaan semata-mata, bahwa ada seorang suami telah saman istrinya karena anak yang mereka lahirkan itu hodo. Dan dia menuduh bahwa istrinya ini sebenarnya perempuan yang hodo tapi telah menjalani pembedahan plastik, dan bila DNA yang sama telah menjadi anak, akhirnya keluar juga kehuduannya. Saudara-saudari, jadi terjadilah satu konflik tentang identiti, sehingga istri disaman oleh suami karena anaknya hodo. Dia dituduh melakukan pembedahan yang lain. Kosnya tinggi, tetapi karena soal keselamatan fisikal, penampilan fisikal, hal-hal rohani tidak diberikan keutamaan. Pembacaan kita pada pagi hari ini, kita berbicara tentang keutamaan keselamatan yang harus diberikan komitmen oleh setiap orang. Dan dalam hal ini saya ingin mencadangkan 3 perkara penting. Yang pertama adalah perumpamaan keselamatan. Di dalam ayat yang ke-14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal. Yesus mengambil peristiwa di Perjanjian Lama yang tercatat di dalam Bilangan 21 dalam pembacaan kita, ayat 7 sampai ayat 9, berbicara mengenai suatu peristiwa penting. Apabila orang Israel mulai memberontak terhadap Nabi Musa, karena teringat zaman dahulu, teringat di Mesir cukup makanan, teringat di Mesir dengan keselesaan, walaupun mereka menjadi hamba abdi di situ, tapi mereka rasa itu lebih baik daripada makan makanan mana yang membosankan bagi mereka. Dan mereka mengatakan, kamu bawa kami keluar dari sana hanya untuk mati di sini tidak ada makanan apa-apa. Lalu mereka memberontak terhadap Nabi Musa. Dan sebagai akibat pemberontakan itu, maka terjadi satu masalah besar. Ular-ular tedung yang bisa di padang gurun menyerang bangsa itu. Dan Alkitab berkata bahwa ular-ular itu masuk di tengah-tengah, di antara bangsa itu. Bermaksud bahwa tidak lagi di tepi-tepi, bukan lagi ada zon keselesaan di mana mereka boleh dilindungi, tapi di tempat di mana mereka berada, ular-ular itu juga sudah masuk. Dan ramai yang mati. Sebagai akibatnya, maka ayat 7 dikatakan, datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya lah ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Apa yang dibuatnya, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bagi Anda yang punya kesempatan untuk pergi naik ke Gunung Nebo di Jordan, ada satu patung yang tinggi dan ada bentuk ular tembaga di situ, masih kelihatan sampai pada hari ini. Mungkin bukan dibuat oleh Nabi Musa, tapi untuk tujuan gambaran semata-mata di tempat itu, di Gunung Nebo. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi waktu kami melihat, waktu saya secara pribadi melihat patung itu, saya terfikir mengenai dua perkara penting. Yang pertama adalah saya melihat bahwa walaupun saya telah membaca cerita di sebaliknya dan melihat apakah arti patung itu, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tidak percaya. Apakah mungkin hanya sekedar melihat satu patung tuangan, satu patung yang dibuat oleh tangan manusia, lalu seseorang itu disembuhkan daripada bisa patukan ular tedung itu. Tapi yang kedua adalah, seandainya saya tidak percaya, maka saya akan mati. Tetapi bagi orang Israel yang percaya, walaupun telah dipatuk oleh ular dan memandang kepada patung itu, ular tembaga itu, mereka, Alkitab berkata, tetap hidup. Bukan karena patungnya, bukan karena objek seperti begitu, tetapi wibawa penampilan itu sendiri datang daripada kuasa firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan dari mulutnya sendiri kepada Nabi Musa. Itu berarti bahwa perkara-perkara yang fisikal, perkara-perkara yang biasa bagi kita, yang diperkenalkan kepada kita seperti diperkenalkan kepada orang Israel pada waktu itu. Bukan soal apa yang kelihatannya, tapi suara siapa, firman siapa, kuasa kata-kata siapa, di sebalik yang kelihatan itu yang sangat penting. Oleh sebab itulah maka
patung itu tetap patung. Ular tedung itu tetap patung ular tedung. Tembaga semata-mata. Dia tidak hidup. Dia tidak pun boleh memagut lagi. Tetapi karena yang menyuruhnya, yang telah mencadangkannya, memberi arahannya adalah Tuhan sendiri. Maka setiap arahan Tuhan, setiap firman Tuhan itu akhirnya firman yang berkuasa dan luar biasa. Kalau dipercayai, kalau diterima, kalau dipandang sebagaimana adanya. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita perlu memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mungkin sangat sederhana. Tidaklah sensasi seperti orang-orang yang bijak pandai berkata-kata. Seperti pada zaman Yunani dan sebagainya. Tetapi kalau itu daripada firman Tuhan, kuasanya dari dahulu, hari ini sampai selamanya tetap sama. Lebih baik percaya kepada kebenaran firman Tuhan daripada percaya kepada sesuatu yang seperti sensasi tetapi bukan daripada Tuhan. Karena Alkitab berkata, ramai orang ada jalan yang disangka lurus tapi di penghujungnya menuju maut, kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab itu kita perlu memperhatikan apa yang kita dengar daripada firman Tuhan, apa yang kita mengerti daripada kebenaran firman Tuhan. Karena setiap kali firman Tuhan diucapkan, setiap kali sabda firman Tuhan keluar daripada mulut Tuhan sendiri, dia tidak pandai tamat tempo. Dia akan terus berlaku dan mengambil tempat di hati setiap orang. Sama seperti doa-doa Anda tidak pernah pun tamat tempo. Reload handphone Anda mungkin akan expire, tamat tempo. Tapi doa kepada Tuhan tidak pernah tamat tempo. Sekali Tuhan mendengarnya, dia akan tunggu waktu yang sesuai untuk menjawabnya. Karena dia tahu bahwa doa yang lahir daripada hati yang jujur dan murni di hadapan Tuhan akan berhak untuk mendapat jawaban daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Yesus mengambil peristiwa itu sebagai contoh. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, bermaksud Yesus Kristus ditinggikan di atas kayu salib dan harus ditinggikan dan harus dipercayai sepenuhnya. Ini adalah perumpamaan daripada keselamatan atau mengenai keselamatan itu. Penjelasannya terdapat di dalam ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 ini selalu ditafsir dengan berbagai jenis tafsiran. Hari ini saya ingin mempersembahkan kepada Anda sekurang-kurangnya 3 perkara besar dan terutama mengenai ayat ini. Yang pertama adalah kasih yang terbesar. Semua kata kasih yang terbesar. Orang baik saja susah untuk kita merelakan diri menjamin orang itu kalau sudah salah. Apalagi orang jahat. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah, bermaksud yang besar ini tidak terbatas. Yang besar ini tidak ada hadnya. Tidak ada limitnya. Dia memang besar. Kasih Allah ini begitu besar sehingga terjadi yang kedua, ada pemberian atau karunia yang terbesar. Dia mengatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada karunia keselamatan yang besar di dalam Yesus Kristus. Ada karunia yang utama, terbesar, dan tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Ini adalah hadiah yang terbesar. Pernah diberikan pada seseorang dan juga seluruh dunia. Bukan itu saja. Akan ada tawaran yang terbesar. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sekitar kita ada banyak tawaran-tawaran. Kalau Anda masuk di internet, Shopee, atau yang lain-lain, ada banyak tawaran-tawaran. Tapi tawaran-tawaran itu bukan percuma. Bila Anda menerima tawaran itu, ada sesuatu yang Dia minta daripada Anda. Tapi tawaran daripada Tuhan adalah tawaran yang percuma, yaitu keselamatan selamanya. Keselamatan ini bukan sekadar merasa aman dan dilindungi. Ada perbezaan di antara save dan safe. Ada perbezaan di antara SAVED dengan SAFE di dalam arti bahasa Inggrisnya. Yang merasa diselamatkan itu sudah dimenangkan dan sudah merasa aman di dalamnya. Dialihkan, diasingkan, dikhususkan, dan ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Yang merasa safe atau aman itu, dia hanya dilindungi dalam satu tempat, tetapi dia bila keluar daripada kawasan itu, dia belum ada keselamatan. Berarti bahwa tidak akan ada jaminan untuk orang ini rasa aman dan memiliki kebebasan yang sebenarnya. Ada orang merasa aman karena dilindungi, tapi tidak ada kebebasan. Ada orang yang ditebus, dibayar, dilepaskan, dan mengalami kebebasan yang sungguh-sungguh. Ada orang memiliki jenis kekristenan yang merasa tidak bebas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya merasa aman di satu kawasan, di satu lingkungan, tapi tidak merasa bebas untuk keluar daripada lingkungannya karena merasa terancam. Tawaran yang diberikan oleh Yesus Kristus ini adalah tawaran yang memberikan kita kebebasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya tidak terkurung, tidak terbelenggu, tidak lagi rasa kita ini tidak ada apa-apa yang bebas. Satu Krismas saya pergi di Lido, minta gunting. Beberapa tahun lalu, musim perayaan biasanya harga minta gunting rambut naik. Tapi tiba-tiba waktu saya mau bayar sesuai dengan harga yang dia telah paparkan dalam iklannya ataupun di kedai itu tulisannya, dia kata ada pengurangan. Saya bayar sesuai dengan apa yang dia minta. Tapi itu jauh lebih murah daripada apa yang tertulis harga asalnya. Saya tanya dia, perayaan biasanya naik harga. Kamu beri saya diskon. Dia kata, saya kasih diskon sebab rambut kamu sikit, dia kata. Ada alasannya sendiri. Jadi kalau mau ada diskon, ikut rambut saya. Tidak tahu berapa orang berani. Kalau tidak, ya memang kosnya tinggi. Bayangkan dari atas sampai ke bawah. Jenis shampoo-nya, ada kawan kita sini, orang yang selalu tolong rambut istri saya ada di sini. Banyak. Kosnya juga banyak. Anda tahu. Tapi ada tawaran-tawaran tertentu pada musim-musim tertentu. Tapi yang tawaran diberikan kepada saya sangat istimewa. Sebab rambut saya sikit, dia kata. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pun tidak percuma walaupun ada tawaran. Tawaran yang Yesus Kristus beri ini percuma untuk kita.
yaitu tawaran keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang kita sepatutnya bayar di atas kayu salib telah dibayar oleh Yesus Kristus sepenuhnya, lunas segalanya. Tidak ada lagi GST atau SST-nya, atau tidak ada lagi apa yang dipanggil retention money kalau ada kontraktor. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang salah tetap dihukum. Yang tidak bersalah tetap diampuni, dikasihi. Tetapi masalah dunia hari ini adalah di antara kasih dan keadilan. Terlampau mengasihi, kadang-kadang keadilan tidak akan wujud. Karena bila kita mengasihi seseorang, hukuman yang sepatutnya dijatuhkan pada orang itu tidak dilaksanakan sebagaimana sepatutnya. Tetapi kalau Anda terlampau adil, sehingga setiap kesalahan harus dihukum, maka ketika Anda melaksanakan penghukuman itu, Anda akan didapati dan kelihatan tidak mengasihi orang. Dalam sejarah dunia, kita berhadapan dengan satu persaingan, berjalan bersama-sama, ya selari di antara kasih dan juga keadilan setiap waktu. Dia tidak pernah bertemu. Yang adil tetap adil, yang mengasihi tetap mengasihi. Tetapi ada satu tempat di mana kasih dan keadilan ini bertemu. Dan kasih dan keadilan ini telah bertemu di atas kayu salib. Karena Yesus begitu mengasihi kita. Tetapi dia juga yang telah melaksanakan penghukuman kepada mereka yang telah dihukum karena keberdosaannya, yaitu kita sendiri. Siapakah yang dihukum? Siapa yang telah menjamin hukuman dosa terhadap kita? Yesus Kristus yang pada dasarnya mengasihi kita. Kasih dan keadilan bertemu di atas kayu salib. Dan itu hanya mungkin dilakukan, pasti dilakukan, mampu dilakukan, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang boleh mempertemukan kasih dan keadilan di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kalau kita percaya, pengampunan diberikan. Kalau kita tidak percaya, penghukuman dijalankan. Tetapi karena dia sangat mengasihi, dia telah melaksanakan pengampunan bagi kita dengan jalan menghukum dirinya sendiri di atas kayu salib bagi kita. Sebab itu di dalam ayat yang ke-19 kita ada pilihan. Pilihan keselamatan. Di dalam ayat yang ke-19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara, ada perumpamaan mengatakan, siapa mengaku berak di tengah jalan. Tapi kawan saya ini tidak tahu dari mana dia dapat pikiran. Bila saya katakan siapa mengaku berak di tengah jalan, dia kata, oh itu senang, dia kata. Kau tutup mata, berak tengah jalan, tidak orang nampak, dia kata. Tutup mata, berak tengah jalan, tidak ada orang nampak, katanya. Iya, ada orang nampak. Cuma dia yang tidak nampak. Dia sengaja tutup matanya, supaya seolah-olah kelihatan tiada apa-apa. Sebab itu hari ini ada istilah tutup mata sebelah. Dia tahu itu salah.
tapi dia tutup mata sebelah saja dan merelakan perkara-perkara yang tidak benar terus berlangsung. Sebab orang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Apabila terang kebenaran firman Tuhan disampaikan dan mendedahkan atau expose dosa-dosa yang tidak benar itu, dosa-dosa yang menyakitkan hati Tuhan itu, maka orang mengatakan lebih baik aku tidak dengar itu daripada saya terdedah. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut dan percaya kepada Yesus Kristus tidak akan hidup di dalam kegelapan. Alkitab berkata bahwa Yohanes 8 ayat 12, mereka akan memiliki terang hidup dalam kehidupan mereka. Baru-baru ini saya mendengar perkongsian satu pentas di antara Elon Musk dengan Jack Ma, dua tokoh besar. Mereka berbicara tentang AI, Artificial Intelligence. Dan di tengah-tengah perbualan yang begitu hangat, Jack Ma mencadangkan buat apa mau ikut percaya sangat dengan AI, seolah-olah dia lebih hebat daripada manusia biasa. Bagus lagi ubah Alibaba Intelligence katanya, saya kumpul dia Alibaba. Dan Elon Musk pada waktu itu tercengang sekejap bagaimana dia harus menjawab orang ini yang dulu KFC pun tidak mau terima dia bekerja, sekarang menjadi tokoh besar di dalam perniagaan dunia. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah mereka berbincang di atas pentas, ada orang bagi komen, alangkah baiknya kalau ada seorang yang kenal Tuhan dan beri komen tentang apa Alkitab kata tentang kemanusiaan kepada dua orang tokoh ini. Sebab ada banyak perkara yang dibincangkan seolah-olah Tuhan langsung tidak wujud, tetapi menitik beratkan keupayaan manusia semata-mata, kepandaian manusia semata-mata. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberi tawaran. Yesus menggalakkan kita hidup di dalam terang, itu di dalam Dia, supaya lebih menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Ayat 21 berkata, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang itu. Kalau Anda mau melakukan yang benar, Anda perlu datang kepada Yesus Kristus, yaitu terang dunia itu, supaya menjadi nyata, menjadi benar bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah, mengikut kehendak Allah. Sebagai orang yang diselamatkan, setiap perbuatan kita harus dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, oleh sebab itu maka sebagai penutup, saya ingin menyarankan kepada kita, dunia hanya mampu menawarkan keselamatan sementara, bukan kekal. Tuhan telah lama menawarkan keselamatan kekal kepada semua manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, Tuhan telah memberikan ayat 15 kepada kita, bahwa akan terjadi permusuhan di antara dua keturunan, daripada Tuhan dan daripada iblis. Dan Dia memberikan jalan keluar lebih awal, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, bebas daripada dosa itu. Sama seperti yang Yesus telah cadangkan di dalam ayat-ayat ini, seperti Nabi Musa telah meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, kata Yesus. Tindakan kita adalah yang pertama harus mengakui
Sama seperti orang Israel telah mengakui yang mereka memerlukan Tuhan untuk kesembuhan. Dan cara pengakuan itu adalah dengan bertobat dan mengakui bahwa mereka telah bersalah di hadapan Tuhan dan di hadapan pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Dengan pengakuan itu, maka kita melihat ada pemulihan. Pengakuan dan keterbukaan adalah pintu kepada pemulihan. Saya akan berbicara lebih mengenai perkara ini pada minggu-minggu akan datang bila kita mau membaca merujuk kepada pertobatan Daud di Mazmur 51. Saya akan berbicara lebih mengenai itu. Tetapi pengakuan itu harus jujur. Pengakuan itu harus sampai ke dasarnya supaya kita boleh naik ke atas. Pengakuan yang setengah-setengah itu akan membuat hidup kita setengah-setengah rohani juga, bukan 100%. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang kedua mesti memandang kepada Tuhan. Memandang itu bukan memandang sama rata. Karena ular itu telah ditinggikan. Yesus telah ditinggikan di atas kayu salib. Kita harus memandang ke atas. Bermaksud posisi kita lebih rendah daripada Tuhan. Bukan mengada-ngada sama taraf dengan Tuhan, bukan. Tapi harus memandang kepada Tuhan yang tinggi. Dan menyadari posisi kita sebagai tempat yang lebih rendah dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Dan hanya selepas itu, percaya kepada Yesus supaya kita dapat menerima keselamatan yang sebenarnya. Dan bila kita menerima keselamatan itu, saudara-saudari, sebagai akibat daripada janji Tuhan, hidup kita akan mulai diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa supaya di musim puasa ini, walaupun sepupu kita sebelah juga mulai berpuasa, kita ada puasa yang benar. Bukan sekadar soal tidak makan dan minum, tapi buat kerja hal-hal yang lain. Selidiki hati kita. Apakah sudah ada pengakuan yang sungguh-sungguh? Anda mungkin ada kesaksian yang luar biasa ceritanya, sangat sensasi ceritanya. Tapi kalau tidak ada pengakuan siapa Tuhan Yesus itu, siapa diri kita sendiri di depan Tuhan, semua itu tinggal cerita semata-mata. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saudara, pandanglah Yesus di tempat yang tinggi dan terima Dia sebagai Tuhan dan Raja dan Penyelamat dalam kehidupan kita setiap waktu. Dan Anda akan memiliki satu komitmen yang baru. Komitmen demi keselamatan kekal Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu telah tersedia dan dihidangkan. Suara hamba-Mu akan berhenti sampai di sini. Tetapi suara Roh Kudus akan terus kedengaran, berkumandang di dalam sanubari kami. Supaya di dalamnya kami akan beri tindak balas sewajarnya untuk kebesaran nama Tuhan. Terpujilah dan ajaiblah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.